Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Kemarin kan kita udah unboxing sama solder ESP32 relay ACX2 ini ya. Nah, terus kita juga udah unboxing yang relay X4 punyanya ESP8266 atau ESP12F ya. Dan itu udah kita bikin video untuk pemrogramannya dan juga untuk review casingnya ya, ada casingnya. Nah, ini untuk yang ESP32 ini kita belum bikin video untuk programmingnya ya. Sekarang kita buat video programmingnya. Yang pertama itu apa yang perlu disiapin, sama seperti biasa kita butuh FTDI yang seperti ini ya teman-teman. Ini FTDI untuk dayanya kita jumper di 3 volt ya. Ini kita cuman pakai 4 kabel ya. Jadi yang dipakai itu kabel yang hitam ini ground, yang merah itu 3 volt, yang putih itu TX, dan yang biru itu RX. Dan yang putih DTR ini tidak dipakai ya teman-teman. Jadi cuman 4 kabel aja seperti ini. Kemudian ada juga kabel AC ya, kabel untuk arus AC, untuk listrik AC ya. Ini inputan ke sini, ke AC 220 ya teman-teman. Di sini kita siapkan aja, karena nanti teman-teman bakalan tahu kenapa kita butuh kabel AC ini ya. Kemudian di bagian programmingnya, chip pemrogramannya itu ada jumper ya. Kita jumper di IO0 dan GND, ini di jumper ya teman-teman. Terus langsung aja kita hubungin. Ini wiringnya ada di layar ya, seperti ini. GND ke GND, terus GND yang ini di jumper ke IO0, terus GND dari FTDI ke GND, RX FTDI ke TX, TX FTDI ke RX, sebaliknya ya. Dan VCC nya 3 volt ke 5 volt, gak masalah. Oke, kita langsung wiring. Ini GND ya teman-teman yang hitam. Oke, kita ke GND dekat sini, dekat jumperan. Terus habis GND itu RX, berarti langsung aja yang putih teman-teman. TX, RX ke TX, TX ke RX. Yang biru itu adalah RX FTDI ke TX dari modul ya, TX. Terus ini 5 volt ya, 3 volt ke 5 volt. Oke, udah seperti ini. Cuma 4 kabel. Yang AC nya nggak kita hubungin ya teman-teman, kita biar tahu. Kita ke Arduino IDE ya teman-teman. Di sini saya udah siapin. Jadi untuk pinnya itu, pin relaynya itu, relay 1 itu ada di pin 16, relay 2 itu di 17, dan juga untuk LED itu di pin 23 ya. Kita lihat dari sini. Seperti ini ya. Terus kita lihat di sini di panduannya nih, relaynya 16 dan 17 ya. Ini LED nya di 23. Oke, kita lanjut lagi ke pemrogramannya. Kita definisikan, kita inisialisasi pin modenya, terus kita aktifkan 3 detik ya. 3 detik on, 3 detik off, 3 detik on, 3 detik off, gantian ya. Relay 1, relay 2 LED. Untuk apa? Untuk boardnya kita pilihnya ESP32 dep modul ya. Ini teman-teman, dep modul ya. Dep modul yang ini ya, dep modul, bukan meron dep modul. Oke, kita pakai dep modul. Oke, kita coba compile dulu ya. Compile sketch. Makanya begini. Oke, dan compiling, lanjut ke upload ya. Sini aja. Upload. Nah teman-teman, di sini LED-nya nggak nyala ya, sama sekali nggak nyala memang. Meskipun ini terhubung, di sininya nyala. Oke, untuk ketika pemrograman ini nggak perlu diapa-apain ya teman-teman. Ini nggak perlu dipencet si IO nya atau RST nya, dia langsung berjalan ya. Langsung resetting
via RTS pin. Ini udah masuk sebenarnya programannya teman-teman. Nah jadi untuk melihat hasil programnya udah masuk atau belum, kita perlu cabut si jumpernya ini ya teman-teman. Kita cabut jumperannya di sini teman-teman. Udah dicabut ya. Kita buka serial monitor. Hasilnya apa? Hasilnya itu adalah reset WDT ya. Coba kita matiin dulu si auto scroll ya. Di sini ada TGO WDT reset. Jadi dia terus-terusan WDT ya teman-teman. Nah ini kenapa dia WDT? Sebenarnya ini programnya udah masuk, tapi apa ya, dayanya kurang. Saya juga nggak tahu kenapa dayanya kurang. Karena si LED-nya aja nggak nyala teman-teman. Ini nggak nyala, tapi program masuk. Port terbaca dan program masuk. Oke, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita pasang ya kita pasang si jumpernya. Ketika di jumper, nah terus kita tambah auto scrollnya diaktifin. Nah dia munculnya nih ya, waiting for download. Ini berarti sebenarnya ESP ini masuk mode download tanpa perlu menekan tombol apapun, asal di jumper ya. Oke, tadi kita udah upload kan ya, kita cabut. Nah teman-teman, kita tekan reset atau N. Nah hasilnya WDT atau restart terus ya. Itu kenapa? Karena dia kurang daya. Ini kenapa tadi kita butuh kabel AC ini, karena kita butuh daya. Coba kita hubungkan AC-nya ke power ya. Nah, oke. Udah langsung cetrek ya. Tuh, langsung jalan ya si programnya langsung jalan. Terus dia udah nggak restart lagi ya. Lihat, LED-nya menyala 3 detik, mati, pindah ke relay 1. Tuh 1, 2, 3, nanti relay 1-nya mati. Nah, terus relay 2 nyala 3 detik, 1, 2, 3, mati, 3 detik lagi mati, tunggu pindah ke LED. Oke. Jadi ini beda banget sama si PSP 12F yang kemarin, yang relay 4 channel yang ini tuh beda banget teman-teman. Sama yang ini ya, beda banget. Kalau yang 12F ini dia 3 volt yang terhubung di sini tuh nggak bisa dari FTDI, dia harus dari AC atau dari DC yang ini ya. Nah tapi lampu LED semua masih nyala ya, relay masih bisa jepret-jepret tanpa power dari luar, dari AC atau dari DC sini, cukup dari FTDI. Nah tapi untuk yang ESP32 ini dia itu perlu daya dari luar ya, itu yang listrik AC ini ya. Ini bahaya nih, baru dia programnya bisa jalan setelah ditekan restart. Jadi ketika teman-teman nemuin WDT restart atau restart terus, itu jangan bingung ya, itu masalahnya bukan di boardnya, bukan di programnya, tapi memang di power supply-nya. Dia nggak harus ada power supply eksternal, tidak bisa mengandalkan FTDI tok gitu ya. Oke, coba kita cabut FTDI-nya. Ini FTDI-nya dicabut. Ini masih nyala ya, masih bekerja programnya ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Masalah WDT itu adalah di power supply-nya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.